teman-teman. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yang di belakang boleh maju ya. Batasnya sampai AC-AC ini ya, yang di pinggir-pinggir. Ayo teman-teman maju. Ayo maju, maju. Yang nggak maju bisa di depan sini ya. Nyanyi sama saya. Ayo maju. Risel, Michelle, Sia, Valen, maju. Yang baru datang bisa langsung ke depan ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian sebab Tuhan yang layak kita sembah.
Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapak. Mari teman-teman yang siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Masih siap untuk memuji Tuhan? Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian, Gloria. Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Masih semangat memuji Tuhan? Siapa yang percaya di sini anak muda yang dipilih Tuhan bisa angkat tangannya? Mari kita pujikan, kita dipilih. Kita dipilih dan
kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita, William. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Saya mau kesaksian di mana saya sebelum percaya kepada Tuhan, sebelum saya mengenal siapa itu artinya Yesus sebenarnya. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, dulunya saya itu anaknya ya nakal buta sama saya menguasai banyak ilmu, menguasai jimat-jimat banyak, menguasai ajian-ajian. Ya saya merokok, berjudi, sambung ayam, melihat konten dewasa, masturbasi dan lain-lain sebagainya. Saya melakukan itu semua untuk memuaskan diri saya secara pribadi. Pada suatu hari di mana saya awalnya terjerumus dalam dosa menguasai ilmu tenaga dalam, karena saya mendapatkan namanya 7 turunan garis leluhur. Saya mendapatkan ilmu pertama yaitu ilmu mata batin, ilmu memisahkan roh dengan badan, masuk ke dalam dimensi yang lain. Di saat di sana juga saya belajar tentang agama yang baru, agama yang saya anut. Saya di sana diajarin berbagai ilmu, diajarin bagaimana saya membuat jimat yang paling ampuh di sana. Dan saya diajarin untuk perang, untuk melawan dunia jin juga. Saya sudah saat itu perang dan banyak sekali jin yang sudah saya islamkan saat itu. Untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah saya lakukan saat itu. Tapi setelah saya sama teman saya di Kalimantan, sahabat saya yang gelarnya yaitu Ustadz di sana mengajak eksperimen. Di situ juga mujizat Tuhan dinyatakan bagi saya. Saat eksperimen itu dikumpulin 500 jin lebih saat itu untuk mengeksperimen apakah benar bisa dibakar dengan ayat-ayat kitab tersebut. Tetapi tidak semua ayat Alkitab itu bisa membakar jin itu. Tapi satu nama yang bisa membakarnya yaitu Isa Al-Masih alaihissalam. Dan saat saya membakar jin, semua itu mujizat Tuhan dinyatakan dalam saya. Dan saya saat itu juga memutuskan juga sama teman saya, setelah gelar kita sudah menuju K dan sudah mendapat gelar haji juga, kita saat itu murtad juga bareng-bareng. Dan setelah kita murtad, ilmu-ilmu tenaga dalam itu masih masih tertempel dalam kehidupan saya, masih saya gunakan untuk kejahatan juga saat itu. Salah satu kejahatan yang saya gunakan yaitu ilmu pelet untuk memelet hati saat di sekolahan saya. Yaitu ilmu-ilmu yang saya amalkan, mendapatkan seorang gadis juga, dan ilmu itu saya tunjukkan pada teman-teman saya yaitu Darren Hizkia saat itu di sirkuit. Saat dibangun saya menunjukkan ilmu namanya ajian tapak suro. Ajian tersebut tangan ini akan memerah seperti lahar gunung api, kena dipukul orang bisa mati. Dengan satu pukulan semua badan langsung gosong. Itu saya tunjukkan des batu pecah baru dipegang. Saat itu juga, dan saya di sana ya diajarin berbagai amalan, yaitu jalan di air, jalan di api, bisa jalan pakai di tempat bahaya juga bisa, sampai saya mengamalkan ilmu saya ini, yaitu tangan saya ini masukin paku sampai enggak tetanus, enggak luka, cuma
saat itu juga. Dan saya di sana badan saya dimasukin semua susuk aman, susuk-susukan dari ujung kaki sampai kepala dipasang jimat banyak di sana. Dan di sana diajarin bikin jimat. Kalau yang saya buat jimat keris set tes jadi keris. Kalau saya masih tempat dan keris saya saat itu juga ya saya gunakan berperang juga. Dan saat berapa lama saya ikut ke gereja, masuk ke gereja, ilmu semua rontok semua. Baru itu masuk gereja belum di haleluya sama pendeta-pendeta. Setelah di haleluya ya udah nggak bisa masuk lagi ke dimensi. Setelah semua itu saya lakukan, saya memutuskan untuk pindah gereja, dan di gereja sana ilmu saya tidak rontok sekaligus. Ya saya di sana makin ilmu jimat-jimat saya sudah kuasai semua. Jimat di mana saya punya sabuk itu bisa dipukulin orang tetes mati langsung bisa. Saya bawa saat itu di gereja, sudah pernah saya tunjukkan di teman-teman juga. Dan saat itu saya bertobat dan mengakui Yesus sebagai juru selamat saya. Tapi selama saya namanya pelepasan, guru saya yaitu Kak Nita, Kak Yanto, Kak Tika, saat itu saya santet. Baru saya santet pakai ilmu tenaga dalam, saya jatuh gelbek, tapi ilmu saya balik kepada saya sendiri. Dan itu mendapatkan saya saat itu semua ilmu, semua hewan-hewan peliharaan saya itu, hewan peliharaan mau bodas, monyet yang mempunyai ilmu tenaga dalam untuk melindungi saya, semua itu hilang semua. Jin teman saya semua hilang. Dan di sana juga saya stres, saudara. Karena apa? Karena selama ini saya tidak suka main sama manusia, sukanya main sama jin, sama setan. Saya ngajak ngobrol, saya ngajak gini, minta nomor SDSB pun di sana juga. SDSB itu togel itu, saudara ya, minta nomor SDSB juga saat itu. Tapi semua itu ya saya menyesali karena perbuatan itu tidak bikin saya bangkit secara rohani, tapi saya meninggal secara jasmani. Dan di sana juga saya sudah berniatan untuk bertobat, dan di Tuhan saya dilepaskan di gereja sini juga, dibantu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dan para pendeta. Tapi apa yang saya tobatkan pada suatu saat ya, saya ingin meninggalkan Tuhan dua kalinya, karena saya ingin masuk ke dalam dimensi tersebut lagi, karena saya stres. Kok nggak ada teman sing tak bicara secara goib gitu. Saya stres saat itu, dan saya memutuskan untuk masuk ke salah satu pencak silat di Indonesia. Dan saya ditawani dua perguruan, mendapatkan beasiswa saat itu, gak membayar apapun, cuman kalau nanti ada satu saat beli ayam doang gitu. Saya memilih satu perguruan, di mana perguruan saudara saya. Tapi di sana juga Tuhan bilang, kamu itu anakku, kenapa kamu ikut? Ikutlah aku jalan yang benar. Ada suatu itu saya sudah menulis sumpahnya dari A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 10 sampai A, B, C lagi sudah saya tulis dan saya sudah amalkan di diri saya. Tapi Tuhan berkata lain, aku tidak ingin kamu mengikuti itu, tapi engkau ingin mengikuti aku. Saat itu juga saya diajak untuk beribadah saya berdoa, entah kenapa saya berdoa diam gini, roh saya keluar dari kepala, dari tubuh saya, dan masuk dimensi lain, di mana dimensi itu saya melihat tangan orang dipotong terus
terus langsung hancur semua badannya. Saya melihat itu semua dan cuma di situlah saya menerima kebenaran dari Tuhan bahwa betapa kasih besarnya Tuhan buat saya, berikan saya pengampunan. Dan di saat itu juga saya memutuskan, Tuhan, janganlah saya dimasukkan dalam dimensi itu juga. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan di saat itu juga saya memutuskan untuk tidak jadi ikut dalam padepokan silat tersebut. Dan banyak yang mengatakan saya kasar-kasar, wah orang cilik jetik ini. Tapi saya saya juga bersaksi di sana. Teman-teman saya yang punya ilmu, saya bersaksi, ilmu kamu itu skalanya sama ilmu saya. Ilmu kamu cuma langsung saya pingsankan kamu. Di sana juga saya banyak konflik sama teman saya, dan akhirnya saya dan teman-teman saya memutuskan kita tidak mau lagi untuk masuk ke dalam dimensi yang membuat kita tersesat. Dan puji Tuhannya, teman saya di Kalimantan yang sudah gelarnya sama seperti saya, belajar ilmu bersama saya di dalam dimensi Nyi Roro Kidul, di dimensi Gunung Berapi, dan semua itu sudah gelarnya sudah haji semua, bertobat. Dan di sana juga satu padepokan tersebut di dalam dimensi yang saya saat itu semua terima Tuhan, dan dimensi itu hancur seketika. Terima kasih, semoga kesaksian saya memberkati saudara, dan Yesus memberkati. Tuhan kita luar biasa, teman-teman. Amin. Mari kita saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita masuk hadirat Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima pujian. Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Aku tuju padamu, Aku cinta padamu Tuhan. aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari teman-teman nyanyikan pujian.
berkati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan. Biarkan Engkau yang berbicara Tuhan. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Saya serahkan pada Cik Lili. Shalom, rekan-rekan Gatsero. Shalom, Gatsero, dahsyat di tangan Allah. Gatsero, dahsyat di tangan Allah. Ya, suaranya meskipun ditutupi masker, tapi suaranya tetap semangat ya harusnya ya. Terima kasih buat kesaksiannya William. Ya ini untuk pelajaran buat kita supaya jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Ya. Firman Tuhan berkata apa? Kuasa di bumi dan di bawah bumi itu takluk sama kuasanya Yesus. Ya, kuasa Yesus itu jauh lebih besar. Jadi kalau kita cari kuasa yang lebih besar dari kuasa Yesus itu tidak ada. Ya, jangan main-main. Meskipun secara manusia kelihatannya lebih sakti, ya, kelihatannya lebih dikdaya. Wah, kelihatannya bisa melet orang sana sini, ya, orang bisa ngikut sana sini, bisa panggil jin banyak. Tetapi itu juga bisa berbalik kepada kita. Kenapa? Karena roh jahat itu akan menuntut sesuatu dari kita. Kalau dia sudah menolong, dia akan menuntut sesuatu dari kita. Ya, jadi jangan main-main. Karena kalau dia menuntut, dia meminta, itu kita harus bayar harganya besar. Jadi jangan sekali-sekali kita coba-coba main. Ya. Wah, supaya aku lebih cantik, supaya aku lebih kaya, dapat duit, supaya aku lebih pintar. Tidak ada. Kuasa Yesus jauh di atas itu. Dan yang membedakan adalah kalau kita minta kuasa Yesus, Yesus tidak menuntut seperti iblis menuntut itu, kuasa setan menuntut. Kalau kita main-main seperti itu tadi ya, seperti yang diceritakan William, kalau kita main-main begitu, tuntutannya itu besar ya. Dia akan minta bayarannya dari kita. Entah itu nyawa kita, entah itu masa muda kita, entah itu apa yang kita miliki, yang kita sayangi, dia akan ambil. Tetapi kalau kita minta Yesus, Yesus itu justru memberi, dia tidak meminta. Dia tidak mengambil buat kesenangannya Yesus sendiri. Ya, wah ini keuntungan Yesus ini enggak. Dia justru memberi. Buktinya apa? Dia memberikan nyawanya. Sebelum kita mengenal Yesus, Yesus sudah mengasihi kita. Dia sudah mati bagi kita. Itu bedanya. Ya. Dia memberikan segalanya buat kita. Meskipun kita tidak kenal dia awalnya, meskipun kita belum mengasihi dia awalnya, tetapi firman Tuhan bilang apa? Dia lebih dulu mengasihi kita. Nah, hari ini temanya mampu versus mau. Biasanya ini pertanyaan ini atau kata-kata ini muncul kalau apa? Kalau apa? Kalau kita ditanya apa? Apa Siska? Hah? Kamu bisa melakukan ini enggak? Biasanya ada orang yang meminta atau mungkin kita diberi tanggung jawab ya. Kalau kita dikasih tanggung jawab sesuatu kemudian ditanya, kamu bisa enggak? Pernah enggak saudara-saudari, teman-teman ini ditanya hal-hal seperti itu? Pernah? Waktu apa? Waktu sekolah? Apalagi? Apalagi Ines? Waktu apa Ines? Kamu pernah ditanyain gitu waktu apa? Apa? Oh ya, waktu dipilih. Mohon maaf kupingnya mungkin kurang tebumpet, kurang
Jelas. Ya, waktu diminta waktu itu jadi leadernya choir, ya. Terus kemudian kamu jawabnya apa? Oh ya, tak pikir-pikir dulu dan tak doakan. Ya bagus. Tak pikir-pikir dulu ya. Eh, ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kok letoy. Oke, terima kasih. Ya, waktu itu diminta dan kemudian jawabannya apa? Tak pikir-pikir dulu, ya. Perlu waktu untuk bisa berdoa dulu. Diminta apa lagi biasanya? Apalagi? Biasanya dimintain untuk melakukan apa? Kalau kita ditanya itu, kamu mau enggak? Kamu bersedia enggak? Biasanya dimintain apa? Hah? Apa? Tugas. Ya, kamu ditugaskan hari ini pelayanan, jadi asyir. Kamu bisa enggak dijadwalkan tanggal sekian? Ya, ada yang bilang, aku isin. Ada yang bilang, aku apa iso? Mungkin ada ya saya mau. Jawabannya macam-macam. Tetapi seringkali berkutat di antara ini, mau atau mampu. Aku gak iso loh, gak wani aku. Ya, ada yang bilang, ya aku mau. Jadi sebetulnya ada beberapa kemungkinan, ya, kalau misalnya kita ditawari atau mungkin dikasih tanggung jawab atau mungkin dikasih tugas, ya. Mungkin ada yang merasa mampu tetapi dia tidak mau. Kenapa kadang-kadang orang meminta seseorang yang lain untuk melakukan sesuatu atau diberikan tanggung jawab? Bisa jadi orang yang meminta itu melihat ada satu kemampuan yang orang itu tidak lihat. Ada juga yang mungkin mengisi kekosongan. Wah, ini kayak kosong, ini kayak iso. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada mungkin yang dia tidak mampu, tetapi dia mau. Aku saja ini gak iso, tapi aku mau. Ada yang juga mampu dan mau. Wah, itu luar biasa, ya. Dia mampu dan dia mau. Itu luar biasa. Tapi juga jangan terlalu overconfidence, ya. Wah, aku iso, semua aku iso. Itu bisa, semuanya aku bisa. Ya, kemudian akhirnya repot sendiri. Yang mana yang mesti dilakukan? Karena semuanya mau. Nah, ada yang juga ya enggak mampu, ya enggak mau, gitu ya. Ada lagi yang aku gak iso, aku enggak mau. Karena dia sudah merasa tidak mampu dan kemudian tidak mau. Satu hari Allah datang kepada Musa. Ya, waktu itu Musa tidak tinggal lagi di istana. Ya, dia menggembalakan ternaknya mertuanya. Ya. Terus kemudian Tuhan Allah datang sama dia. Tuhan Allah menyatakan satu rencana yang besar. Yang mau Musa melakukan itu. Tetapi rencananya itu bukan buat Musa sebetulnya. Rencananya itu untuk bangsa Israel. Jadi Musa itu sebagai sarana, sebagai alat yang Tuhan Allah itu mau pakai untuk melakukan satu proyek gitu ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 8 dikatakan begini. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Allah menyatakan keinginannya, rencananya kepada Musa. Bukan pada waktu Musa di Mesir waktu itu. Bukan pada waktu Musa tinggal di istana. Ya, tetapi pada waktu itu dia ada mengembalakan ternaknya mertuanya. Dia menyatakan keinginan rencana yang besar. Dan dia mau Musa bekerja sama dengan Allah. Apa itu rencananya? Melepaskan siapa? Bangsa Israel. Dari mana? Dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Karena tekanan yang begitu besar ya, jadi budak di Mesir dan orang Israel ditekan begitu hebat.
Sampai akhirnya mereka berteriak kepada Allah. Dan kemudian Allah mau melepaskan mereka. Tetapi ada perlu kerjasama seseorang, yaitu Musa. Mau dibawa kemana sih sebetulnya bangsa Israel itu? Rencananya Allah itu melepaskan bangsa Israel, kemudian tidak dicolno gitu tok di padang gurun. Enggak. Mau dibawa kemana bangsa Israel itu? Tadi di ayat katakan kemana? Ke tanah Kanaan atau ke negeri yang luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ke negeri yang bukan negeri sembarangan. Bukan yang ke tempat sembarangan. Jadi dari perbudakan yang begitu menekan, tidak bisa berbuat banyak. Bahkan menyembah Allah aja susah gitu ya. Tetapi di Tuhan Allah ini punya rencana melepaskan bangsa Israel ini dari perbudakan Mesir dan dibawa ke satu tempat yang tadi dibilang berlimpah-limpah susu. Jadi di sebuah tempat yang subur. Suatu tempat yang indah, bertolak belakang dengan keadaan mereka di Mesir. Itu rencananya Allah. Rencana yang baik kan? Siapa yang tidak mau? Ya, kalau orang Israel mengerti rencananya Allah, seharusnya mereka senang, berterima kasih. Ya, meskipun perjalanannya ke sana tidak mudah. Tetapi rencana jangka panjangnya Allah buat bangsa Israel itu luar biasa hebat sebetulnya. Ya, makanya firman Tuhan berkata apa? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, firman Tuhan ngomong. Rancanganku adalah rancangan yang masa depan yang penuh harapan. Itu firman-Nya Tuhan. Karena apa? Dalam setiap firman yang dia berikan, rencana-rencana yang diberikan kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang diutus, orang-orang bahkan bangsa Israel juga, itu rencananya selalu baik. Rencananya selalu indah. Ya. Cuman manusia tidak bisa menyelami itu. Karena manusia melihat jalannya kok angel. Kemudian give up. Ya. Kemudian, nah Allah berkata kepada dia, aku mau mengutus kamu. Kemana? Kepada Firaun. Untuk apa? Untuk bawa umatku itu keluar. Jadi, apakah Allah tidak bisa turun sendiri? Kemudian membebaskan bangsa Israel turun dengan kuasa yang dahsyat? Bisa. Tetapi Allah suka berpartner dengan kita. Dengan manusia. Allah suka berpartner. Ya, dia mengajak Musa. Sebetulnya partner itu menguntungkan siapa sih? Apakah menguntungkan Tuhan? Tidak, sebetulnya menguntungkan kita. Kalau kita belajar lagi tentang Musa, akhirnya Musa dibentuk begitu rupa. Akhirnya sampai sekarang kita mengenal Musa sebagai pemimpin yang hebat, yang luar biasa. Meskipun perjalanannya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang susah itu tidak mudah. Ya, tapi Tuhan Allah itu suka berpartner dengan manusia. Karena Tuhan Allah juga ingin membentuk manusia. Tetapi apa yang Musa lakukan? Nah, di dalam Keluaran pasal 19 ayat 19 dikatakan begini. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian. Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Firman Tuhan kepada Musa. Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi sebelum Musa itu pergi, Allah itu sudah menyatakan langkah-langkahnya. Apa? Nanti kalau ke sana kamu mesti kembali ke Mesir. Dan setelah itu aku akan membuat mujizat. Ya. Jadi sebetulnya Allah itu sudah membagikan, men-sharekan apa yang menjadi isi hatinya dan rencananya. Nanti kalau kamu ke sana menghadap Firaun, aku akan buat mujizat yang besar. Ya. Tetapi memang tidak gampang ya. Firaun akan mengeraskan hatinya. Tetapi Tuhan berjanji apa? Aku akan membuat mujizat. Apakah Musa berkata ya? Tidak. Seperti kita tahu pada ayat-ayat berikutnya, Musa itu tidak langsung berkata ya, bergulat ya. Jadi dia berdiskusi alot. Kalau istilahnya itu, kalau orang diskusi itu alot gitu ya. Alot sekali. Karena Musa begitu dengan berbagai macam jawaban menolak apa yang Tuhan ingin Musa lakukan. Mengapa Musa menolak? Yang pertama, pengalaman masa lalu dia lari dari Firaun. Kalau kita flashback ya ke kehidupannya Musa. Musa itu pernah tinggal di istana Firaun. Ya seperti kita tahu ceritanya. Jadi Firaun itu Musa itu diangkat anak oleh putri Firaun. Ya, pada waktu diketemukan di sungai Nil. Kemudian
dia sejak bayi, kemudian diangkat anak oleh putri Firaun dan kemudian tinggal di istana. Ya, kemudian dia dapat pendidikan seperti anak-anak Firaun yang lain, seperti pangeran-pangeran yang lain. Dia dapat pendidikan yang baik, tempat yang baik, kehidupan yang baik. Tapi satu saat karena ibunya yang mengasuh dia, jadi putri Firaun ini nggak tahu kalau ibunya itu yang menawarkan jasa untuk mengasuh ini ada ibunya yang aslinya Musa. Jadi kemudian ibunya mungkin pada waktu dia merawat Musa, dia menceritakan tentang bangsanya ini. Jadi pada waktu Musa besar, dia melihat, suatu kali dia melihat orang Mesir ini menekan sekali ya orang Israel. Kemudian dia membela orang Israel ini. Dibunuhlah penjaga ini orang Mesir ini. Kemudian satu hari berikutnya, beberapa waktu kemudian dia ketemu lagi. Ya, orang Israel berantem dengan orang Israel. Terus kemudian ketahuan ternyata ada orang Israel berkata, apa kamu mau bunuh aku seperti kamu mau bunuh orang Mesir itu? Wah, ketahuan ternyata. Dia takut kemudian dia lari. Nah, itulah kisahnya sampai akhirnya dia bertemu dengan Sipora, dengan keluarganya yang jadi istrinya. Kemudian dia menjaga ternaknya mertuanya. Jadi kalau dia kembali lagi ke Mesir, itu berarti seperti membangkitkan kenangan lama yang buruk. Ya, trauma yang buruk. Karena apa? Karena dia keluar dari Mesir itu bukan dalam keadaan kondisi baik-baik. Meskipun Tuhan berkata apa? Sekarang yang orang yang kenal sama kamu itu sudah tidak ada lagi. Mereka sudah mati. Tetapi kenangan itu, kejadian itu terus membekas dalam Musa. Jadi trauma buat dia. Jadi kalau dia kembali ke Mesir, itu seperti membuka satu pengalaman hidup yang kelam buat dia. Itulah yang menakutkan buat Musa. Jadi kenapa dia berkata apa? Dia tidak mau. Di pasal 2 ayat 15 dikatakan begini. Ketika Firaun mendengar hal yang telah dilakukan Musa, ia mencari-cari Musa untuk membunuhnya. Akan tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan pergi ke negeri Midian. Musa berhenti di dekat sumur di Midian. Ya. Jadi dia pergi bukan dalam keadaan damai. Dia lari dari Mesir. Dan itu pengalaman yang buruk buat Musa. Terus kemudian dia kembali lagi ke Mesir. Tidak mau. Mungkin kita juga akan berkata itu. Tidak. Saya tidak akan kembali. Saya tidak mau ketemu orang-orang yang menakutkan buat saya. Apalagi saya dulu pernah dicari-cari. Mau dibunuh. Karena saya membela orang Israel. Saya tidak mau kembali. Jadi alasan utama pertamanya. Pasti dia ingat masa lalunya. Yang membuat dia akhirnya tidak mau untuk kembali lagi ke Mesir. Kemudian apalagi alasannya Musa? Dia menyadari dia punya banyak kekurangan. Ya, dia berkata apa? Siapa toh aku ini dibanding Firaun? Dia merasa dia hanya orang biasa. Sekarang dia bukan orang yang tinggal di istana. Mendapat pendidikan seperti pangeran-pangeran. Dia hanya menjaga ternaknya mertuanya. Siapa toh aku ini? Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Kemudian apalagi alasannya Musa? Dia takut orang Israel itu tanya, siapa senyuruh kamu? Apakah Tuhan senyuruh kamu tuh orangnya berkuasa, lebih berkuasa daripada Firaun? Apakah orang yang menyuruh kamu itu lebih hebat daripada Firaun yang memperbudak kami? Wah, nanti kalau dijawab itu saya jawabnya apa? Dan apalagi ketakutannya Musa. Dia ragu-ragu, apakah benar ini diutus sama Allah? Apakah benar ini Musa ini diutus sama Allah? Siapa Musa itu? Apakah dia orang hebat yang bisa melepaskan kita? Apakah benar Tuhan Allah itu mengutus dia? Apalagi yang mau jadi alasan Musa menolak? Dia berkata apa? Aku ini bukan yang pandai bicara. Ya, di dalam Keluaran 4 ayat 10 dikatakan ini. Aku bukan orang yang pandai bicara. Dulu pun tidak, sekarang juga enggak. Jadi banyak alasannya ya. Kalau kita cari alasan pasti ada ya alasan enggak mau itu ya. Pasti buat 1, buat 10 tetap ada. Yang enggak bisa, aku ini sopo toh yo. Apa orang ini percaya kalau aku ini dikasih tanggung jawab gitu. Apa iya, aku ini enggak bisa ngomong. Selalu ada alasannya. Tetapi akhirnya setelah perdebatan yang alot dengan Tuhan, akhirnya Musa pergi ya kepada Firaun.
dia kembali ke Mesir. Meskipun dengan mungkin banyak pergumulan dalam hatinya ya. Bagaimana kemudian kita lihat Allah itu menolong Musa. Bagaimana Tuhan memampukan kita ketika Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab. Yang pertama, yakinlah Tuhan tidak meninggalkan kita berjuang sendiri. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Di ayat pasal 3 ayat 12 dikatakan begini. Bukankah aku akan menyertai engkau? Itu sesuatu yang biasa, luar biasa sebetulnya ya. Tuhan itu menyertai kita. Bahkan Tuhan berkata, aku akan menyatakan mujizat-mujizatku. Meskipun itu buat Musa itu tidak cukup yakin ya untuk melangkah. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita tanggung jawab, itu Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau. Ya, di ayat yang terjemahan yang bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku akan menolong engkau. Ya, aku akan menolong engkau. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan orang yang partnernya ini dicolno gitu aja. Ya, wes tak kasih tanggung jawab, terserah kowe mau melakukan bagaimana tak colno. Enggak, Tuhan bukan Tuhan yang membiarkan kita. Dia memberi kita tanggung jawab, dia memberikan kita tugas, dia mau berpartner dengan kita, tapi dia juga menyertai dan menolong kita. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan memampukan kita? Tuhan menuntun kita karena visinya atau rencananya. Seperti tadi Tuhan itu men-sharekan rencananya kepada Musa, dia selalu memberikan rencananya, visi-visinya, dan juga menuntun ke arah visinya itu, ke arah rencananya itu. Di pasal ayat 16 dan 17. Pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Allah itu memberikan langkah-langkah kepada Musa. Jadi nanti kamu kumpulkan tua-tua, kemudian kamu bilang bahwa Tuhan Allah ini mau membebaskan bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan Musa menuju kepada rencananya Allah itu. Jadi Tuhan itu juga memberikan kepada Musa selain rencananya juga langkah-langkah yang harus dia ambil. Kemudian bagaimana Tuhan menuntun kita. Tuhan turut bekerja dengan kuasanya. Seperti tadi Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menunjukkan kuasaku. Memang di ayat 19 dikatakan begini, memang nanti Firaun tidak akan langsung membiarkan orang Israel itu pergi. Tapi kamu jangan takut. Ya, ada mujizat-mujizat yang aku akan lakukan. Jadi Musa juga diperlengkapi oleh Allah. Diperlengkapi dengan kuasa yang akan ditunjukkan di hadapan Firaun. Jadi Tuhan pada waktu Tuhan menutus kita, Tuhan menyuruh kita, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, Tuhan juga memperlengkapi kita. Dengan berjalannya waktu, mungkin awalnya kita tidak tahu. Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan mulai memperlengkapi. Memberikan kuasanya buat kita. Memberikan kuasanya kepada Musa sebagai seorang pemimpin. Tuhan menambah-nambahkan. Tuhan menyatakan mujizatnya. Di ayat 12 dikatakan begini, oleh pasal 4 ayat 12. Oleh sebab itu pergilah aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kukatakan. Ya. Jadi Tuhan menuntun Musa, Tuhan memberikan rencananya, Tuhan juga memperlengkapi Musa. Ya. Di ayat pasal 4 ayat 2. Apakah yang ada di tanganmu Musa? Itu tongkat. Seperti kemudian kita tahu dengan tongkat Musa itu Allah mengadakan banyak mujizat. Ya, mengadakan banyak mujizat. Banyak hal yang dilakukan yang luar biasa terjadi dengan tongkat yang ada di dalam yang dibawa oleh Musa. Jadi pada waktu Tuhan memberi kita tanggung jawab, Tuhan juga menyertai dan memberikan kuasanya buat kita. Tuhan juga memperlengkapi kita. Tuhan juga menolong Musa. Dia berkata apa? Aku enggak pintar ngomong. Tuhan berkata apa? Aku menuntun nanti perkataanmu. Ya, aku akan menuntun lidahmu.
Apa yang harus kamu katakan? Nanti tak kasih tahu. Dan yang kemudian yang berikutnya, Tuhan juga mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk mendukung kita. Ya, pada waktu itu Musa berkata, aku enggak berani, aku enggak mau. Terus kemudian Allah berkata apa? Ajak Harun, kakakmu itu. Ya, nanti dia akan menolong kamu. Pasal 4 ayat 15 dikatakan begini. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajar kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ini bantuan yang diberikan Allah kepada Musa melalui Harun kakaknya Musa. Jadi berkata apa? Melalui Harun nanti, Harun ini akan berbicara kepada orang-orang itu. Dan kemudian dia akan menjadi penyambung lidahmu. Musa berkata, aku tidak bisa ngomong. Ada Harun kakakmu, ajakkan dia. Nanti aku akan memimpin lidahnya juga. Supaya dia jadi penyambung lidahmu. Tuhan mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk membuat visi yang Tuhan beri itu menjadi berhasil. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menopang kita, menolong kita, memampukan kita. Seperti memang kita merasa, aduh aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa. Jangan lupa Musa juga, meskipun dia pernah mendapat pendidikan di Mesir seperti seorang pangeran, tetapi dia merasa aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak pintar ngomong, aku cuma orang biasa sekarang. Tapi kemudian Tuhan mengirimkan orang terbaiknya, memberikan Harun untuk menolong Musa. Menghadapi bangsa Israel dan juga menghadapi Firaun. Jadi pada waktu Tuhan memberikan kita tanggung jawab, ada tugas yang harus diberikan. Jangan khawatir. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan juga untuk mendukung kita. Untuk menolong kita, memperlengkapi kita, memampukan kita. Ada orang-orang kemudian di sekeliling kita yang kemudian mengajar kita. Menasihati kita. Menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Jadi sebetulnya pada waktu kita diberikan tanggung jawab, ada tugas yang seharusnya kita lakukan. Kembali lagi kepada hati kita. Kalau tanya alasan tidak mau, banyak alasan yang akan kita berikan. Ya, aku tidak ada waktu, aku sibuk sama sekolah, sama pekerjaan. Aku tidak punya kemampuan, aku belum pernah melakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang bisa katakan untuk mencari sebuah alasan. Tetapi kalau kita tanya sama hati kita, sebetulnya aku mau enggak sih melakukan ini untuk Tuhan? Sebetulnya aku mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, hati kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apapun yang Tuhan suruh kita lakukan. Kalau Musa itu dari awal dia enggak mau dan kemudian akhirnya dia memutus, tetap aku enggak mau Tuhan. Terserah Tuhan mau ngomong, aku tetap enggak mau. Kemudian Musa meninggalkan Tuhan. Namanya enggak ada tercatat lagi, enggak ada tercatat di firman Tuhan sebagai orang yang seorang pemimpin yang hebat luar biasa. Ya. Kalau kita lihat pertandingan, ya mungkin pertandingan bola ya, klubnya yang favoritnya kita. Kemudian kita pernah enggak misalnya suatu saat kita membayangkan, gimana kalau aku jadi salah satu pemainnya ya. Lebih enakan mana? Jadi pemain terlibat di dalam pertandingan itu dan kemudian menang, atau kita cuma mau nonton saja. Meskipun kita senang juga klubnya kita menang, tetapi lebih enakan mana? Lebih enak kalau kita jadi pemain, kita bersama-sama berjuang, bertanding, kemudian kita menang. Perasaannya beda, ya. Perasaannya beda, euforianya juga berbeda. Kesenangannya juga berbeda. Karena apa? Karena rasanya itu wah, ternyata kemenangan ini juga ada andilku di situ. Ternyata aku bisa juga ya jadi pemain yang menang. Oh ternyata aku mampu juga ya, aku bisa juga ya jadi pemain yang handal. Tetapi kalau kita jadi penonton, kita hanya jadi penonton yang handal. Wah bagus, wah luar biasa, tapi cuma nonton. Memang kalau jadi pemain itu ada harga yang harus dibayar. Apa? Kita mesti capek, benar? Waktu kita main, kita tidak bisa main, kita harus latihan. Kita harus banyak waktu untuk latihan, badannya juga kita kesel. Ya, kesenangan kita berkurang, ada harga yang harus kita bayar memang.
Tetapi kalau kita menang dan kemudian kita berhasil, itu rasanya terbayarkan semua jerih lelah kita. Dan kemudian kita mengetahui bahwa oh ternyata aku bisa juga ya main bola, bisa juga ya timku ini menang. Perasaannya akan berbeda. Kalau Musa hanya menonton saja orang-orang Israel menang, berhasil masuk ke tanah perjanjian, namanya nggak akan dicatat ya. Dia hanya akan dicatat sebagai orang yang menolak tanggung jawabnya Tuhan, tapi bukan sebagai pemain yang hebat, pemimpin yang hebat. Nah, tergantung kita. Kesenangan kita mau yang mana? Yang kita mau senang lihat, wah kita lihat teman-teman kita dipakai Tuhan luar biasa, kita cuma menonton, atau kemudian kita berkata, Tuhan aku mau juga dipakai oleh Tuhan. Aku juga mau dimampukan oleh Tuhan. Aku enggak mau jadi cuma penonton tok. Melihat teman-temanku dipakai Tuhan luar biasa. Aku juga mau dipakai Tuhan. Aku mungkin tidak tahu bagaimana kemampuanku sekarang. Tetapi aku percaya kalau Tuhan mau kasih tanggung jawab padaku, Tuhan pasti nolong aku, memampukan aku. Dan kemudian kita berdoa, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Tetapi harus didasari dengan hati yang kasih sama Tuhan. Bukan cuma melok-melokan tok. Kalau kita cuma melok-melokan tok akan bertahannya sebentar. Karena kalau udah bosen, kita akan merasa ini rutinitas saja. Tetapi kalau kita melakukan untuk seseorang yang kita kasihi, kapanpun berat, kapanpun kita disuruh, apapun yang kita dikasih tanggung jawab, berapa berat pun juga mungkin tanggung jawab kita akan lakukan. Karena kita mengasihi orang itu. Demikian juga kalau kita sama Tuhan. Mungkin kita harus memotong waktu-waktu kita main. Kita memotong waktu-waktu kita untuk bersenang-senang. Karena kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, berapapun harga kita akan bayarkan. Kita akan lakukan. Karena Tuhan Yesus sudah membayar harganya begitu mahal untuk menebus kita. Kalau kita tidak punya hati yang kasih sama Tuhan, kita tidak akan bertahan lama di dalam pelayanan juga. Kita akan melihat bahwa kok orang tidak melihat aku, kok orang tidak memuji aku, kok orang tidak berterima kasih dengan apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena senternya adalah kita, bukan Tuhan. Tetapi kalau kita mengasihi, kita melakukan untuk Tuhan, sebagai tanggung jawab yang Tuhan beri buat kita, meskipun tidak ada orang yang berterima kasih sama kita, meskipun mungkin orang tidak melihat, memuji apa yang kita lakukan, tetapi kita tahu Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Allah itu menghargai setiap apa yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar. Kalau kita ingat anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dia cuma 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak itu. Perkara yang sederhana. Hal yang sederhana yang dia bawa, hanya makanan sehari-hari yang dia bawa. Tetapi ketika dia berikan buat Tuhan, ketika dia persembahkan buat Tuhan, ternyata itu bisa memberkati banyak orang. Mungkin yang kita lakukan kecil, mulai dari hal yang sederhana. Tetapi itu kalau kita lakukan sungguh-sungguh, kita beri buat Tuhan, kita persembahkan buat Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, itu akan memberkati banyak orang. Tidak cuma diri kita tok yang terberkati. Mari kita tanya sama diri kita, kenapa saya tidak mau melakukan pelayanan selama ini? Kenapa saya masih menolak tanggung jawab yang diberikan kepada saya untuk melayani Tuhan? Kita tanya dalam diri kita. Mengapa saya hanya melakukan sampai segini saja apa yang saya lakukan buat Tuhan? Mari kita tanya dalam diri hati kita. Seberapa jauh sih saya mengasihi Tuhan? Seberapa banyak sih saya mengasihi Tuhan? Semakin kita banyak mengasihi Tuhan, semakin kita banyak yang kita beri buat Tuhan. Semakin kita merasa Tuhan itu luar biasa buat kita, kita berhutang banyak buat Tuhan, kita pasti akan melakukan banyak juga buat Dia. Mari kita tundukkan kepala. Mungkin saat-saat ini kita meragukan kemampuan kita. Apa iya kemampuanku ini bisa untuk melayani Tuhan? Tetapi seperti anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini. Persembahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa melakukan banyak hal dengan kemampuan yang kita punya. Asal kita mempersembahkan itu untuk Tuhan. Dia bisa membuat yang kecil untuk memberkati banyak orang.
Dia bisa memakai kemampuan kita yang sederhana untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tidak tergantung hanya kemampuan kita, tetapi juga tergantung kepada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sehingga apa yang kita lakukan bisa memberkati banyak orang. Kalau kita melihat diri kita sendiri, kemampuan kita terbatas. Tetapi kalau kita lihat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, kita berpegang kepada Tuhan yang memberi tanggung jawab itu. Seperti tadi Tuhan berkata kepada Musa, aku akan melakukan banyak mujizat. Aku akan menyatakan kuasaku. Tuhan juga akan melakukan yang sama buat kita. Terima kasih Tuhan. Ini aku bejanamu. Kita nyanyikan lagu ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita lihat hati kita. Kalau kita sudah melayani Tuhan, serba besar yang kita sudah beri buat Tuhan. Apakah kita benar-benar memberi buat Tuhan? Apakah benar-benar kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan? Tanggung jawab yang sudah diberi buat kita, seberapa jauh yang kita sudah lakukan? Dengan sungguh-sungguh. Tuhan menghargai setiap jeri lelah kita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kemampuan itu memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kemauan kita, kerinduan hati kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Itu yang penting. Tuhan mau berpartner dengan kita seperti Tuhan berpartner dengan Musa. Untuk menjadi partner Tuhan itu sebetulnya menguntungkan kita, karena kita dibentuk sedemikian rupa untuk melakukan satu proyek yang besar yang Tuhan rencanakan. Tuhan juga mau melakukan itu bersama dengan kita. Ada rencana Tuhan yang luar biasa buat kita. Tetapi melalui tanggung jawab yang diberikan, Tuhan juga mau membentuk kita seperti Tuhan membentuk Musa. Melalui banyak kejadian-kejadian yang sulit dalam memimpin bangsa Israel, Musa menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, yang tidak bisa semua orang melakukan itu. Karena bangsa Israel ada bangsa yang keras hati. Tetapi Musa melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga Musa dikenal sebagai pemimpin yang hebat luar biasa. Tetapi melalui perjalanan yang bersama dengan orang Israel, Musa dibentuk. Demikian juga dengan kita. Kalau kita berpartner dengan Tuhan, kita yang dibentuk oleh Tuhan. Kita yang dibesarkan kapasitas kita untuk melakukan proyek yang Tuhan mau, yang Tuhan rencanakan. Kita tidak tahu seberapa besar itu proyek yang Tuhan rencanakan buat kita. Tetapi pasti ada satu misi yang luar biasa yang Tuhan mau ingin kita lakukan. Tetapi apakah kita mau berpartner dengan Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tentu tidak akan keberatan untuk berpartner dengan Dia, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jika rekan-rekan mau, mari kita nyanyikan lagu ini dan mengangkat tangan. Kita menyerahkan hati kita, hidup kita, kemampuan kita kepada Tuhan. Ini aku
bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan Gatsero Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, bahkan mungkin yang belum melayani Tuhan, tetapi mau menyerahkan hidupnya Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberikan kami kemampuan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memperlengkapi kami Tuhan, untuk melakukan tugas yang Tuhan beri buat kami. Engkau menolong kami, memperlengkapi juga kami dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa Tuhan, Kau menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Kau menolong kami Tuhan supaya kami lebih memahami rencana Tuhan yang besar. Kau menolong kami Tuhan supaya kami lebih mengerti isi hati-Mu Tuhan. Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan besar yang luar biasa, dengan kemampuan yang mungkin keterbatasan yang kami miliki. Tapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Bersama dengan kuasa yang Tuhan beri buat kami Tuhan, kami bisa sanggup melakukan apa yang Tuhan tanggung beri buat kami untuk kami harus lakukan. Kami berdoa buat rekan-rekan Gatsero seluruhnya Tuhan, yang tempat ini Tuhan, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Engkau, untuk berpartner dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak sia-sia Tuhan. Kami ingin masa muda kami melakukan sesuatu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami ingin membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini aku, saya serahkan kepada Pendeta Intan. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Dengan kerinduan lagi kita mau katakan, Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu dan ini kerinduan hati kami bahwa kami mau untuk melayani Tuhan, kami mau untuk menjadi murid Tuhan, kami mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman ini yang telah kami dengar, biarlah itu tertanam di dalam hati kami masing-masing dan bukan hanya tertanam tapi berbuah lebat sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya memberkati Cik Lili yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberikan pengurapan, semakin memberikan kapasitas yang lebih untuk dapat melayani Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami saat ini Tuhan menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Terus pimpin kami, terus sertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar juga kami akan pulang ke rumah masing-masing.
Kiranya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan juga terus menyertai kami sehingga masa muda kami tidak gunakan dengan sia-sia, tapi kami mau gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, kembali dengan saya Oscar, Saya Oir. di Gacero Update. Dalam seminggu ini, gereja kita mengadakan doa Pentakosta di gereja pukul 6 malam. Oh iya, bener banget guys. Apalagi hari Kamis kita harus datang. Kenapa, Gir? Karena kita koordinatornya. Iya. Jangan lupa ya teman-teman, datang hari Kamis jam 6 malam. Apalagi datang hari Senin juga nggak apa-apa, guys. Nah, belum bagus tuh. Oh iya, Bro. Hari Rabu Ada apa bro? ada doa Pondok Daud. Jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Hanya sampai jam 2 siang ya guys. Jangan lupa, di minggu yang akan datang ibadah raya akan diadakan 2 kali. Jam 7 pagi dan 5 sore. Oh iya, bagi teman-teman yang bisa hadir atau berhalangan bisa mengikuti live streaming di channel YouTube GCA Air Hidup Madiun. Oh iya, di minggu yang akan datang ada ibadah Gacero di gereja pukul 9 pagi. Dan yang akan pelayanan adalah WL-nya Mbak Kiki, Singernya Lili dan Ayaka, asernya Nunik dan Filia. dan LCD-nya saya sendiri. Bagi yang pelayanan harap hadir lebih awal ya guys, karena ada doa. Bagi teman-teman yang ada pergumulan dan ingin didukung dalam doa, Bisa hubungi Pendeta Intan atau DM di Instagram Gacero. Sekian Gacero update kali ini. selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Cut. Tugas kita sudah selesai, Gir. Yuk kita kembali. Yuk.